Ada yang bilang sebenarnya buat pemerintahan manapun, ketika dia memimpin Indonesia, sebenarnya dia tuh sangat diuntungkan karena masyarakat kita tuh dinilai tidak rewel sebenarnya. Ya. Dia tidak rewel, dan bahkan Bank Dunia sempat bingung melakukan melihat situasi masyarakat kita yang kelas bawah, yang miskin gitu, dengan kelas yang menengah. Dia di kategori miskin, tapi dia punya motor 2, dia punya PlayStation, tapi rumahnya cuma sepetak. Kelas menengah hidupnya berat, tapi tetap main ke kafe, tetap happy. Makanya orang bilang Indonesia tuh negara yang masuknya paling bahagia nih. Anomali ini memang cuma ada di Indonesia kali. Iya bos, ngontrak mobil 2. Iya. Bahkan nah dipasangin stiker rakyat miskin aja nggak mau. Nggak mau, gengsi dong. Tapi dia terima bansos. Iya, lo boleh kasih gua bansos, tapi jangan tempelin gua rakyat miskin gitu. Misalnya nih, ada survei lagi, money politics boleh nggak? Wah nggak boleh, kita harus laporin. Tapi kalau Anda boleh nggak terima money politics? Boleh gitu. Jadi kalau dia dapat boleh, kalau orang lain jangan. Gitu. Jadi maksudnya harus berbagi-bagi juga gitu. Nah itu kan fenomena yang menarik, bahkan untuk makanan pun apa aja bisa enak kalau memang adanya cuma itu, nasi panas, ya, tempe goreng, sambal bawang, itu udah juara bos sudah. Alhamdulillah kalau ada kecap, ya lapar dah gua. Jadi maksud saya, ya kelas menengah Indonesia segitu, nasi, sayur asam, ikan asin, itu kan makanan paling enak sedunia tuh. Nggak usah kita pakai steak yang pakai pisau, itulah kagak usah. Jadi maksud gue ya itu benar juga. Jadi memang ya kelas menengah tough. Gimana negara merawat kelas menengah yang sebenarnya asik sebenarnya? Kelas menengah Indonesia tuh asik sebenarnya. Jangan diganggu kenyamanannya. Misalnya nih. Kenyamanan seperti apa? Misalnya gini, tiba-tiba ada aturan naik mobil, ya, atau misalnya ada aturan satu keluarga cuma boleh punya 1 mobil. Itu kelas menengah pasti ngomel. Jadi terserah gua dong. Mau berapa? Ingat nggak waktu ada gubernur aturannya nggak boleh ada motor masuk ke Sudirman Tamrin? Yeah. Kan ngomel. Dia maksudnya jangan dihilangin kenyamanan nih, biarin aja mereka hidup gitu aja. Karena gitu. itu yang membuat bisa dia bertahan ya. Iya. Ingat nggak kelas menengah tuh keajaiban yang lain? Waktu kita mesti pakai e-tol. Itu kan marahnya kayak apa tuh? Enak aja lah, gue punya duit, pokoknya gitulah. Akhirnya kan, tapi enaknya kelas menengah di Indonesia tuh kalau dipaksa nurut udah. Nggak ada tiba-tiba harus pakai e-tol semua, mau gimana? Nggak bisa lewat, akhirnya beli juga gitu. Jadi emang kadang-kadang kelas menengah di Indonesia, terutama di Jakarta ya harus dipaksa aja. Dan sekarang kan di Jakarta tuh banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah juga. Misalnya ada di jam-jam tertentu di tol boleh pakai bahu jalan, tadinya kan nggak boleh. Betul. Nah itu sekarang boleh, nah, itu seneng tuh. Sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Ya, mulai happy deh kalau gitu. Tiba-tiba ada, mungkin di Indonesia doang tuh ada kontraflow kali ya, pagi-pagi. Ya udah gitu. Dan semuanya tuh enak gitu. Saya pernah ngobrol ya sama beberapa orang waktu buruh demonstrasi. Kan pada marah-marah tuh, buruh nih bikin macet aja. Saya pikir, lu oke kerja di Sudirman, Tamrin, Kuningan. Oke, lu berada tidak di atas tanah, lebih dekat ke Tuhan gitu ya, karena lantainya 30, 20. Tapi kan lu tetap digaji. Buruh juga. Tapi kadang-kadang kelas menengah tuh nggak ngeh gitu. Kalau mereka itu bagian dari pekerja juga. Ya. Jadi saya sih gini ya, ada optimisme di rakyat Indonesia, terutama kelas menengah pada program Pak Prabowo itu tercapture dalam hasil survei. Survival mode mereka tercapture juga dalam survei. Nah ini tinggal bagaimana negara memanage kesabaran mereka aja, gitu. Kalau menurut saya sih, jadi kayak misalnya free masuk Ancol tuh mereka seneng tuh, oke gitu, berbondong-bondong. Terus kemudian program-program yang sederhana-sederhana kayak ulang tahun Jakarta, Transjakarta gratis. Itu Rp1 gitu. Itu seneng aja. Happy. Iya. Malah Transjakarta jadi rame, jadi penuh. Iya, cuma begitu-begitu tuh happy aja. Ada mall yang menyediakan tempat mainan anak-anak gratis kan? Ya, betul. Di daerah selatan tuh. Saya ngerasain tuh Pak, dulu waktu masih jadi staff,
Kita ke mall, abis itu kita taruh aja anak kita di situ, kita tungguin aja. Iya, Dia main iya. sendiri tuh kan, gitu Pak. Abis itu pulang ya makannya juga di warung dulu gitu. Nah, sekarang Mbak, kepadatan KRL dan LRT, MRT itu semakin tinggi, Bang. Semakin Semakin tinggi, tinggi, betul. Karena mereka tetap bawa mobil, tapi mereka Parkir parkir di LRT. setelah itu mereka naik KRL. Naik LRT. Artinya kalau transportasi umum ini diperbaiki kualitasnya, maka kelas menengah juga jadi happy Pak. sebenarnya. Happy. Lagi happy-happynya kan lagi terbiasa naik LRT, tiba-tiba mati suruh jalan. Jadi ya, ini gimana sih? Lagi happy-happynya juga gitu. Tapi menariknya lagi, definisi kelas menengah sih. Gue tuh sebenarnya begini ya, waktu Pramono Anung mindahin pedagang fauna barito itu, Ya. Kelenteng Agung, Kalau dengan aku. kan ada statement tuh dari Mas Pram ya. Tidak ada lagi satu orang punya 15 kios. Indonesia tuh daripada di Jakarta, ketimpangannya itu bisa kayak gitu. Ada yang cuma nungguin kios, ada yang cuma punya kios tengah, ada yang jadi mafia kios. Iya. Itu Jakarta tuh canggihnya gitu tuh. Dan Mas Dan Pram, semua berada di kelas menengah. iya, dan Mas Pram ngomong kayak gitu, gue juga nggak yakin tuh. Si orang yang punya 15 kios itu, apakah nggak akan beli kios paling banyak juga tuh, nggak yakin juga. Tapi ya itulah fenomena gitu. Jadi menurut saya yang buat gue paling menarik dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman kedai kopi itu adalah dia menjawab apa yang kita rasakan. Oh iya ya bener ya. Oh iya ya bener ya. Online misalnya. Oke. Tetap masuk ke brand-brand tertentu yang punya toko-toko di mall gitu ya. Cuma ya dipegang, dicek. Habis itu pesannya online gitu. Belum lagi kan terkadang ada beberapa toko di e-commerce itu yang sebetulnya ngambil barangnya sama yang dijual di mall-mall itu. Jadi dia ambil langsung ke pabriknya, jadi emang lebih murah gitu. Mungkin nggak kelas menengah kurang dapat perhatian karena ketika pemilu suara kelas menengah tuh lebih kecil daripada suara kelas bawah. Kalau menurut saya sih bukan itu. Menurut saya karena pemerintah ini sadar betul bahwa kelas menengah ini menemukan cara survive sendirilah gitu. Tapi emang yang miskin ini, kalau lo dengerin pidatonya Pak Prabowo itu memang paradoks banget. Indonesia kaya raya cuma 70 tahun, ada rakyatnya usia 70 tahun masih ngais beca. Itu yang perlu di capture. Kenapa? Karena di dunia yang dilihat kan angka kemiskinan. Angka kemiskinannya berapa nih? Negara paling miskin, nggak ada negara kelas menengah terbanyak paling bahagia gitu, nggak ada. Jadi emang indikatornya adalah angka kemiskinan. Dan itu kan di debat-debat calon presiden, calon kepala daerah kan pasti ada angka kemiskinan Ya, kita pengentasan naik kemiskinan itu naik selalu terus. jadi tema debat. Karena nggak ada yang mau jadi miskin termasuknya orang paling kaya. Nah, kelas menengah dianggap pemerintah mungkin sudah tahu cara hidupnya tuh, survivalnya udah ngerti sendiri. Walaupun itu tadi kalau nggak diurus meledak, heboh. Ya udah terjadi di mana-mana lah. Tapi kan kelas menengah ini memang jarang yang menjadi perhatian oleh pemerintah kan kalau sebenarnya kalau ya kita makanya lihat. hal-hal kayak program magang, kemudian Koperasi Merah Putih itu termasuk program buat kelas menengah tuh. Karena mereka seperti menganggap itu bisa jadi lapangan pekerjaan gua tuh. Karena saya bisa jadi eksekutifnya si pengurusnya si koperasi. Itu kan, nah itu yang harus dijagain tuh sama Pak Prabowo. Karena waktu zaman Soeharto kan ada KUD tuh. Ya. Itu kepanjangannya kan Ketua Untung Duluan. Ini bukan Koperasi Unit Desa tuh. Ini jangan sampai Koperasi Merah Putih ini kayak gini juga. Makanya pendidikan tentang koperasi itu, edukasi tentang koperasi harus dilakukan. Tapi itu dianggap salah satu hal yang dekat dengan kelas menengah. Tadinya kan gue pikir itu Koperasi Merah Putih kan untuk masyarakat bawah. Masyarakat bawah tuh. Nggak juga, Bos. BUMDes itu kan yang jadi ya orang-orang terpelajar juga yang jadi direkturnya. Nggak kemudian siapa gitu. Lo nggak kerja sini jadi BUMDes. Sebenarnya kalau buat memanjakan kelas menengah itu sebenarnya simple ya. Kayak di DKI misalkan, tiba-tiba gubernur DKI menambah jumlah jam kunjungan perpustakaan tim. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Dan ternyata jam 10 malam itu, karena saya udah kesana sama anak saya dan dia menyambut dengan sukacita, itu penuh banget. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau untuk memanjat kelas menengah ya. Healing, Bos. Kalau menurut gue yang penting buat kelas menengah tuh dia bisa healing
dia bisa relaksasi dengan santai, dengan caranya dia. Lu jangan marahin kalau orang-orang cuma Rojali, Rohana gitu, cuma lihat-lihat, oh cuma nanya-nanya doang, oh marah, ntar nggak datang kan. Dia cuma jalan-jalan doang, lihat, pegang-pegang, keluar lagi, pindah, oh ada sale, masuk gitu, nanya-nanya, wah sale-nya aja masih mahal nih, keluar lagi, ya udah memang begitu. Jadi ya selama kebutuhannya masih ada, ya nggak beli lagi gitu. Dan jangan ganggu kenyamanan kelas menengah. Sekarang konser, kenapa kemudian konser banyak banget yang nonton? Ya healing lagi aja, pengen santai gitu, nyanyi, ketawa-tawa. Masalah abis itu ngutang, beda urusannya. Kelas menengah kan begitu, bos, lucu gitu. Ya kita ini kan juga kadang-kadang, gue juga sering ketawa juga sama diri gue sendiri gitu. Kita ini weekend bukannya nyantai, deg-degan. Kita jalan-jalan kemana? Jalan ke mall, mau ngapain? Jalan ke mall. Cuma udah lihat-lihat aja. Teorinya tuh lihat-lihat doang, tapi ya tetap aja ada juga yang dibeli tuh. Tapi ya itulah. Tapi ya kita harus optimis lah sama Indonesia, karena kita ini kan menurut gue salah satu keajaiban dunia lah. Beratus-ratus, beribu-ribu suku, agama macam-macam, kita tetap jadi negara yang kuat gitu. Luar biasa. Jadi kita kan disebut negara yang unik, bukan cuma wilayahnya tapi juga orang-orangnya. Ya lo jangan ngomongin ijazah lagi lah. Enggak, maksudnya wilayahnya luas, bahasanya beragam, adatnya banyak, agamanya bermacam-macam, tapi dia tetap bersatu dengan karakter orang yang berbeda-beda, yang unik, baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Iya, unik dan bagus, luar biasa. Iya. Karena agama nggak turun di Indonesia kan, turunnya cuma di Arab, Cina, sama India. Jadi artinya ini Indonesia ini, ya udah ini negara spesial emang, wilayah yang spesial di mata Tuhan tuh Indonesia. Menurut gua gitu ya. Kan kalau yang diturunin agama emang perlu dibantu tuh. Indonesia mah nggak, santai aja. Lillahi ta'ala lah. Udah agama apa? Konghucu. Lo apa? Islam. Oke. Gitu doang. Nggak ada gontok-gontokan gitu. Kita tuh oke lah. Tapi gue setuju sama lo tuh. Memang jadi pemimpin di Indonesia itu paling enak. Selama kenyamanannya nggak diganggu ya ada aja terus. Nah kalau dengan adanya fenomena Rojali dan Rohana tadi, dan banyak ini dia ada di kelas menengah nih. Bagaimana Indonesia itu bisa menatap pertumbuhan ekonomi yang digaung-gaungkan bisa mencapai 8%? Nah itu kita kasih Pak Purbaya lah. Dia kan bilang kasih saya waktu lah. Di 2026 ini kan dia bilang hampir 6% atau 6% lebih dikit. Ya kita tunggu aja. Tapi kalau misalnya benar-benar 8% itu enak banget, Bos. Enak banget, mudah-mudahan ya. Sebenarnya dengan potensi yang kita miliki, sebenarnya kita bisa aja nambah pertumbuhannya lebih tinggi dari yang sekarang ya. Iya. Dan menurut gue sih dalam kehidupan kita ini perjuangan-perjuangan itu tetap ada, dan memang perjuangan itu dalam sebuah negara diwakili oleh perjuangan kelas menengah. Ya itulah, kelas menengahnya kita inilah kelas menengah itu. Semua revolusi dan pergerakan itu dimulai dari kelas menengah. Iya, makanya memang harus diurus, jangan dilupain. Memang kita punya survival mode sendiri. Cuma kalau lama-lama ditinggalin ya akhirnya nggak juga gitu. Itu yang bahaya. Iya. Dan kalau kelas menengah bergerak, ya repot lah. Kekacauan akan bisa terjadi di mana-mana. Ya itu Ika aja yang ngomong lah. Bung Henta nggak berani. Karena optimisme harus kita jaga. Ya optimisme yang harus dijaga. Ya udah, kasih pesan dong yang menyentuh buat teman-teman kelas menengah kita yang saat ini lagi bingung, lagi bimbang, lagi khawatir. Kadang katanya kalau ada laki-laki, kalau jam 10, 9 malam keluar, sambil ngerokok, bengong, nggak usah diganggu. Ya. Dia sedang bercerita dengan nurani dan benaknya sendiri. Ya, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Karena survival mode-nya udah nyala. Iya, jadi abang kasih dong. Kalau menurut saya gini, kelas menengah kita itu punya kemampuan untuk bertahan hidup. Tapi kita juga perlu sabar. Kenapa kita perlu sabar? Karena kan sudah ada garis tangannya. Dan jangan paksa matahari terbit lebih cepat. Semuanya ada waktunya. Sama ini juga pesan buat pemerintah. Kelas menengah bisa bertahan.
tapi kesabaran juga ada Batasnya. batasnya. Ya saya kira gitulah. Ip. Ya. Menarik. Terima kasih, Bung Henry Satrio. Nggak nyangka loh gue bisa ngomong kayak gitu. Itu dia, makanya langsung kita terima kasih. Sebelum Bung Henry ini sadar bahwa apa yang diucapkannya. Itu guru gue yang ngomong tuh, guru gue tuh bilang, jangan paksakan matahari terbit lebih cepat. Oh iya. Jadi sabar aja ya. Sabar aja, semua ada garis tangannya. Ya, terima kasih Bung Henry Satrio, founder Sama-sama. Kedai Kopi, yang kita berbincang terkait dengan hasil survei Kedai Kopi yang terbaru ya. Ini dalam rangka ulang tahun Kedai Kopi ya, sebenarnya ya. Tahun ke-11 sudah. Ya. Itu ada di kedaikopi.co ya, bukan Ya, .com. itu juga ada di sindonews.com. Oh, Ada ya. di Jadi sindonews.com buat juga sudah. teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang hasil survei perilaku konsumen dan daya beli masyarakat kelas menengah, Anda bisa cek di portal www.sindonews.com dan juga di Sindonews TV ya. Baca, tonton terus media massa. Ya, yang harus jelas Yang ya, harus jelas. Kalau ingin jadi kelas menengah yang tidak ngehe, yang bahagia, tetaplah berada di lingkaran media massa ya. Ya, karena kelas menengah itu adalah kunci ya, kalau Bung Hensar bilang tadi adalah kunci untuk ekonomi kita, untuk negara kita akan lebih maju. Tapi jangan biarkan kesabaran mereka habis. Ya. Sampai di sini kita Kalau ditutup kesabaran mereka aja. habis bisa jadi kerusuhan ya kata Jadi Mas tadi kerusuhan ya. Enggak, gue ngomong gitu. Oh enggak? Enggak ngomong gitu. Enggak ngomong gitu saya. Wah, aman. Baik, kalau gitu kita jumpa lagi di Tutup Poin aja. Saya Ika Gasoma. Jangan bikin takut kelas Sigit. menengah. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Kaget gue. To the point aja.